Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di hari ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lagi yang topiknya itu tentang MVP validation menggunakan Bull Eyes Framework, Growth Hacking Matrix, dan Behavior Design. Langsung aja. Jadi yang pertama, kenapa Bull Eyes Framework itu penting? Jadi yang pertama itu karena identifikasi dan prioritas peluang. Oke, mungkin aku bakal remind sedikit gitu ya. Jadi Bull Eyes Framework ini apa kayaknya udah pernah ada di video aku sebelumnya. Jadi Bull Eyes Framework ini sebenarnya tujuannya itu buat kita nyari best traction channel atau kayak istilahnya channel-channel yang bisa digunain buat strategi pemasaran. Sebenarnya itu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi nanti kita bakal bahas kurang lebih tentang ini. Tapi aku bahas soal pentingnya dulu. Jadi, yang pertama itu karena kita bisa identifikasi dan prioritasin peluang. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita baru banget nih, kita belum tahu apa-apa gitu kan, kita mau pakai channel pemasaran kayak apa, kita tuh bisa lihat gitu. Jadi kita bisa apa namanya ya, identifikasi kayak kira-kira kalau misalkan emang kita belum tahu banget kira ada channel apa aja sih, kita tuh bisa lihat gitu loh di apa entah di diagramnya or apa gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ada channel ini, ada channel ini, ada channel ini. Kalau misalkan ternyata emang kita nggak kepikiran sama sekali ini dan menurut aku itu bagus banget dipakai kalau misalkan emang kita lagi brainstorming gitu karena kita bisa lihat gitu kira-kira channel apa aja yang bisa kita pakai gitu. Dan itu tuh lebih luas gitu. Jadi apalagi kalau misalkan diterapin dalam satu tim gitu ya. Jadi itu juga setelah mungkin kita udah dapet channel-channelnya, kita bisa lebih kerucutin lagi dan kita bisa prioritasin gitu dari pas kita brainstorming sama tim contohnya kita bisa prioritasin kira-kira mana nih channel yang cocok gitu dipakai buat strategi pemasaran dari produk digital kita. Nah, yang kedua itu ada efisiensi sumber daya. Ini pasti akan selalu ada ya karena otomatis kan jadinya kita nggak pas kita udah tahu terus kita analisis lagi gitu mana kira-kira yang cocok kita jadinya nggak perlu misalkan nggak perlu nyoba langsung semuanya gitu jadi kita nggak buang-buang tenaga nggak buang-buang uang juga kayak buat nyobain fitur-fitur yang ternyata emang nggak cocok gitu jadi kita eh, lebih hemat waktu dan sumber daya. Nah untuk yang ketiga itu pengujian dan validasinya yang sistematis di mana karena ini kan Blue Ice Framework itu kan semakin kerucutan gitu ya dari pilihan yang luas banget gitu dan itu tuh jadinya kita bisa eh apa namanya seleksinya tuh lebih tersistematis gitu jadi kita nggak terlalu bingung nggak terlalu gimana kayak pokoknya dari apa namanya lingkaran pertama kita mau pakai dari semua channel itu nanti kita pakai kita bikin eh yang lingkaran keduanya itu kayak kira-kira mana nih yang lebih cocok gitu jadi apa namanya ada analisisnya ada reasonnya juga ada hipotesisnya juga kenapa kita milih channel tersebut gitu jadi nggak sembarangan gitu apa namanya buat kita ngelakuin pengujian sama validasinya. Pakai channel yang udah kita pilih lewat Blue Ice Framework. Nah, yang keempat itu ada pengoptimalan MVP. Di mana menurut aku Blue Ice Framework ini juga bisa kayak apa namanya? Dia tuh bisa lebih gimana ya? Jadi kalau misalkan kita terapin nggak cuma di untuk cari channel pemasaran contohnya gitu. Misalkan di MVP nih kita bisa contohnya kita mau pakai MVP kita pakai apa namanya optimalin MVP-nya itu pakai Blue Ice Framework. Jadi misalkan kita punya salah satu produk digital gitu kan yang banyak fiturnya. Nah, untuk bikin MVP-nya kan MVP itu kan sebenarnya untuk bikin mungkin singkatnya produk yang paling sederhana gitu yang ngandung fitur-fitur yang lebih penting. Kita tuh bisa pakai Blue Ice Framework itu juga. Jadi dari seluruh fitur yang ada di produk digital kita itu tuh kita mau pakai fitur mana gitu yang paling penting untuk kita jadiin MVP yang bakal dites tuh. Yang kelima mengurangi resiko dan biaya pengembangan. Of course kayak tadi mirip sama yang efisiensi sumber daya karena ya jadinya kita nggak perlu kadang kan mungkin channel-channel gitu contohnya kayak iklan or apa kita butuh mungkin mengeluarkan biaya gitu. Jadi kalau misalkan kita asal nyoba aja tanpa kita ngelakuin analisis dan lain-lain gitu, itu mungkin akan terjadi pemborosan biaya gitu. Dan sedangkan kalau misalkan kita pakai ini kan kita udah jelas gitu kenapa kita mau pakai channel yang ini. Kalau misalkan kita udah nerapin Bull Eyes Framework yang ini ya, kita udah jelas kenapa mau pakai channel ini dan jadinya kita emang pakai yang
kalau udah kita analisis itu cocok sama tim kita, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Oke, yang kedua, gimana sih caranya melakukan validasi MVP dengan bantuan Bulleyes Framework? Nah, kayak yang tadi aku bilang, jadi Bulleyes Framework ini cara kerjanya itu ada 3 lingkaran, di mana lingkaran pertama itu adalah em, di sini. Nah, jadi caranya, kalau misalkan kita mau validasi pakai Blue Ice Framework itu kita pertama itu brainstorming dulu sama tim gitu ya. Kalau di kasus aku kan aku satu tim sama teman-teman di kampus. Nah, ini jadi yang pertama itu kita brainstorming di mana kita ngumpulin sebanyak mungkin ide atau channel yang bisa kita gunain gitu. Jadi kayak pokoknya kita kumpulin dulu nih kira-kira channel apa atau mungkin aplikasi apa yang emang paling cocok gitu sama produk digitalnya kita. Nah, terus yang kedua itu nentuin outering di mana ini tuh jadi kayak outering itu kayak ide yang udah dikumpulin semuanya dari banyak 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 kayak misalkan kita brainstorming mereka tim apa tim yang lain anggota tim aku ngasih tahu ide ini abis itu dikumpulin semuanya di dalam outering itu gitu. Nah, terus yang kedua kita nentuin second ring-nya di mana jadi di second ring ini dari yang udah di outring yang udah kita tentuin di second ring itu kita apa namanya kita pilih ide yang emang lebih menjanjikan itu atau enggak yang emang relevan sama produk digital kita gitu dan itu tuh em, perlu banyak kayak pertimbangan gitu. Jadi di sini mungkin kita berdiskusi lagi nih sama anggota tim dari semua itu kira-kira mana apa namanya channel yang paling berpotensi gitu dan mudah untuk diimplementasikan terus yang sesuai sama tujuan sama produk kita juga kayak gitu. Nah, terus yang keempat kita itu nentuin inner ring di mana inner ring ini mungkin bentuknya kita udah pakai MVP dari produk kita gitu. Jadi ini tuh udah yang emang ini bakal dicobain gitu. Jadi bakal diuji gitu ke user. Nah, jadi pakai MVP. Nah, kalau misalkan kita kan di sini pakai chatbot ya, nanti aku jelasin setelahnya gimana kita makanya. Nah, terus yang terakhir itu caranya ada evaluasi, di mana kita di sini bakal pilih dari yang udah kita apa namanya, udah kita uji si inner ring ini biasanya tuh kurang lebih ada 2 sampai 3 gitu ya. Nah, itu mana yang performanya paling baik dan punya potensi paling besar untuk diimplementasikan. Dan kalau misalkan ternyata hasilnya itu nggak sesuai sama apa namanya harapannya kita, itu kita bisa iterasi, kita ulang lagi, terus kita coba lagi ide atau pendekatan yang lain gitu. Dimana kita bakal terus ngulangin ini sampai memang kita nemuin channel atau solusi yang emang bagus. Gitu. Nah, ini kemarin itu karena kan kita pakai chatbot ya, untuk aplikasi aku sendiri sama teman-teman aku itu kan Jasa Titip. Nah, kita itu akan pakai chatbot karena eh, untuk menerima pesanan gitu ya, pesanan, orderan, sama untuk pembayaran gitu. Dimana kan mungkin kalau misalkan kita pakai admin itu kita bakal capek gitu ya, karena kita harus apa namanya apa bolak-balik nginin pesanan, sedangkan mungkin bisa jadi akan banyak gitu yang dilakukan sama si admin. Nah, abis itu kemarin itu kita pertimbangannya itu kan mau pakai WhatsApp yang otomatis, terus Google Form sama chatbot. Nah, setelah itu kita mikir kayaknya kalau pakai Google Form itu agak terlalu apa ya, mungkin kayak terlalu banyak yang harus kayak kan itu kan bentuknya berupa link gitu ya. Takutnya kayak mungkin terlalu lama gitu prosesnya atau kayak gimana akhirnya kita memutuskan untuk cobanya itu kemarin sebelumnya juga kita pakai WhatsApp Business. Jadi kalau misalkan orang scan pesan itu mereka langsung ada kayak apa namanya pilihannya gitu, Kak, langsung ada formnya, langsung mereka tinggal ngisi formnya otomatis gitu. Jadi, kalau misalkan di WhatsApp itu, mungkin bisa langsung sambil nanya sama adminnya gitu, sedangkan kalau di Google Form kan enggak ya, jadi kita cuma pure ngisi aja gitu. Nah, terus juga kemarin itu kita pakai Chatpool gitu kan, di mana kita pertimbangin juga pakai chatbot karena
Mungkin untuk kayak, kayak yang tadi aku bilang akan, apa namanya, mungkin banyak inian gitu kalau kita pakai admin, kayak bisa jadi mungkin adminnya lama balesnya or apa gitu. Sedangkan kalau pakai chatbot misal memang ada yang mau pesan atau ada yang mau nanya gitu kan, itu mungkin bisa lebih otomatis dan akhirnya kita sepakat untuk, di akhir inner ring-nya itu kita bakal MVP-nya itu pakai Chatpool. Oke. Nah, di sini kita bikin untuk fitur yang titip barang, di mana flow-nya itu ini bisa digedein nggak ya? Nah, jadi yang pertama, misalkan, si ininya ngechat, entar lalu ada tulisan kayak, "Halo, selamat datang di layanan pengantaran kami, ada yang bisa kami bantu? Terus jasa apa yang ingin dipesan hari ini?" Misalkan kayak jadi langsung ada, jasanya gitu. Di sini kita karena baru bikin satu gitu kan, jasa yang titip barang, mungkin nanti akan ada juga jasa titip makanan gitu ya. Terus kenapa bobot, berapa bobot barang yang mau dititip gitu kan untuk kita isi, terus juga nanti kita bisa milih, lantainya gitu, kita mau diantar ke lantai berapa, karena kan kita emang, tujuannya itu di gedung kantor atau di apartemen gitu. Nah, habis itu nanti kalau udah pilih, terus, langsung ada tulisan, "Terima kasih pesanan Anda sedang diproses, kami akan segera antar, memohon tunggu beberapa saat." Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus permasalahannya sendiri, kemarin itu ini result-nya ya. Jadi, karena kita pakai chatbot dan ternyata itu perlu pakai WA bisnis, dan itu ternyata ngurusnya itu lumayan lama karena untuk bikin WhatsApp bisnis itu harus bikin, nomor baru di mana kita harus registrasi untuk kayak KTP dan lain-lain, dan setelah diotak-atik sama aku dan timku ternyata, belum bisa diluncurin gitu chatbot-nya. Jadi kita baru bikin kayak prototype chatbot-nya aja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau, dari aku sendiri gitu ya, mungkin Blue Ice Framework ini masukan aja sih. Blue Ice Framework juga bisa apa namanya, dipakai misalkan untuk bikin si chatbot-nya ini gitu. Jadi, misalkan kayak fitur-fitur chatbot kan banyak ya, misalkan kayak menjawab pertanyaan atau mungkin ada reminder, terus ada apa gitu. Itu tuh bisa dipakai gitu buat pilih kira-kira untuk bikin, chatbot yang emang oke gitu. Itu, pakai, apa namanya, pakai Google Ice Framework kita tuh bisa bikin itu gitu. Jadi, dari fitur-fitur chatbot yang banyak kita kerucutin lagi kira-kira fitur mana sih yang paling penting dan emang paling berpengaruh untuk si, pengguna ini make gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus yang ketiga, eee, aku bakal bahas masuk ke metrik growth hacking. Kenapa metrik growth hacking itu penting? Jadi, oke bentar, kayaknya ini slide-nya ada yang salah. Nah ini. Jadi, yang pertama itu pertumbuhan yang terukur gitu. Jadi, kalau misalkan kayaknya aku juga udah ada di video aku sebelumnya gitu tentang growth hacking. Jadi, remind sedikit tentang materinya. Jadi, growth hacking itu kebagi mungkin jadi 5 tahap atau inilah ya, step itu atau 5, ya intinya kebagi jadi 5 ini dah. Nah, itu tuh ada akuisisi, activation, retention, revenue, sama referral. Nah, di sini, nih acquisition itu gimana si produk itu pengguna itu bisa nemuin produknya kita, terus aktivasi itu gimana pas kan kalau akuisisi baru nemuin, kalau aktivasi itu pas mereka udah coba nih pakai pertama kali produk kita. Nah, terus kalau retention itu kayak mereka udah coba, terus mereka, balik nyoba lagi, dan revenue itu kalau misalkan mereka udah mungkin, udah di tahap yang mereka, mau beli kalau misalkan mungkin aplikasi gitu ya, pengembangan produk digital mungkin bisa kayak mereka udah coba aplikasinya, revenue itu mereka misalkan beli, yang udah premium, VIP, kayak gitu. Dan referral itu kalau misalkan emang mereka udah ngerekomendasiin ke orang lain, kayak gitu. Nah, kenapa penting? Karena yang pertama untuk pertumbuhan yang terukur gitu. Maksudnya terukur itu jadinya tuh kita bisa lihat pertumbuhannya gitu kan. Jadi kan sebenarnya tadi kayak kayak tahap pertumbuhan gitu ya, gimana orang itu dari mulai akuisisi itu mereka bisa jadi, referral gitu. Nah, itu tuh kita bisa ngelihat kira-kira
seberapa kayak kita tuh udah bertumbuh seberapa banyak gitu, maksudnya pertumbuhan pelanggannya itu udah seberapa banyak, apakah emang baru sampai akuisisi aja kah gitu. Jadi kita bisa, ngelihat gitu pertumbuhan dari pelanggan yang pakai produk kita itu udah dalam tingkat apa, kayak gitu. Terus yang kedua itu efisiensi sumber daya. Sebenarnya kalau efisiensi sumber daya ini menurut aku karena, misal kayak, kita nih, kita kan udah nginiin produk gitu kan. Nah, misalkan terus kita uji, terus ternyata, apa namanya, masih banyak misalkan baru sampai tahap, kayak mereka baru nyoba doang nih, terus mereka belum nyoba lagi. Itu kan berarti mungkin kita bisa lihat kayak, oh mungkin ternyata pelanggan itu pas udah sekali nyoba tuh mereka kurang tertarik gitu. Daripada nanti pas kita di akhir, kita udah ngeluncurin duluan, toh ternyata nggak ada yang beli gitu kan, itu lebih soalnya itu jadi worst case kan. Jadi otomatis kan itu lebih efisien karena kita nguji dulu gitu ke pelanggan. Apalagi kalau misalkan ini kan kita bakal terlibat gitu, jadi pelanggan itu bakal nyoba produk yang kita. Yang ketiga itu pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini karena ada tingkatan ini, revenue, retention, referral, di mana, kita tuh harus maksudnya kalau misalkan kita pakai ini tuh kita jadi bisa kebuka gitu pikirannya, kayak jangan cuma, user itu make sekali doang, kayak cuma misalkan kayak kita cuma klik sekali doang, abis itu udah nggak dipakai lagi setelahnya. Jadi kita tuh bisa, nyusun apa ya, kita tuh bisa targetin untuk, strategi pelanggan gimana biar si pelanggan ini bakal jadi mungkin kayak langganan sama kita gitu, udah loyal gitu sampai mereka ke tahap revenue atau referral gitu. Jadi nggak cuma di, bagian abang-abang aja yang cuma sekali coba gitu. Nah, terus juga pengambilan keputusan berdasarkan data. Jelas karena ini kan, kita bakal ngukur kayak dari misalkan kita udah nyebar link ke 100 orang, terus dari situ berapa banyak orang yang nyoba lagi, terus dari situ berapa orang yang ternyata beli, yang bisa menghasilkan uangnya gitu. Nah jadi, kita tuh bisa bikin strategi gitu, maksudnya kita udah tahu kelemahan kita di mana dan itu tuh bukan berdasarkan kayak intuisi atau apa, tapi emang bener-bener pure berdasarkan data dari customer user, sorry. Terus yang kelima itu pemahaman tentang user. Jadi, kita kan otomatis tahu ya gitu kalau misalkan dari situ mungkin kalau misalkan ternyata usernya cuma nyampe akuisisi aja, jadi mungkin kita bisa simpulkan gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan gitu dari situ kayak, oh ternyata user tuh kalau misalkan pakai produk kita baru sampai segini doang, berarti ada yang masih kurangnya dari produk gitu. Terus kita bisa mungkin setelah itu kita bisa minta masukan atau apa gitu dari mereka, kayak biar, mereka tuh bisa sampai ke tahap atau ke tingkat yang sampai revenue atau referral gitu. Terus yang keenam itu ada adaptability gitu. Jadi, yang dimaksud adaptability ini kan mungkin kita bisa, lebih kayak adaptasi sama kondisi pasarnya yang lagi ini sekarang gitu. Jadi, misalkan ternyata punya kita bahkan nggak ada akuisisi sama sekali gitu. Ya mungkin aja kita maksudnya kita jadi bisa tahu kan gitu, apa namanya, mungkin ternyata produk kita itu, nggak sesuai dan kita tuh bisa nyesuaiin lagi gitu ke depannya. Jadi, kita mungkin lebih cepat, lebih gampang untuk beradaptasi, gitu. Oke, yang keempat itu gimana caranya melakukan validasi MVP dengan bantuan metrik growth hacking. Jadi, contohnya pakai chatbot. Kita nih tentuin dulu nih, kira-kira, dari tingkatan-tingkatan itu tuh kita mau, eee, tujuannya tuh apa gitu. Kayak pokoknya tahap akuisisi itu menurut kita kayak gimana gitu kalau misalkan pakai chatbot. Nah, di sini contohnya misalkan akuisisi, jadi gimana atau kayak pokoknya si pengguna ini, nemuin chatbot-nya itu dari mana gitu atau dan pertama kali banget nih mereka pakai. Nah, aktivasi itu tahap di mana pengguna itu udah, pakai chatbot gitu. Kan mungkin kalau akuisisi mereka baru kayak nemu doang, "Oh ini ada chatbot ini," tapi mereka belum pakai gitu. Mereka cuma, ya udah sekedar tahu aja gitu. Terus kalau aktivasi, mereka udah nyoba ngeklik, terus udah nyoba make gitu meskipun baru sekali. Nah, retention itu mungkin
Jadi pas mereka pakai mungkin mereka cocok dan, akhirnya mereka balik lagi gitu untuk pakai, chatbot kita. Nah, kalau misalkan revenue, mereka udah kalau misalkan di tim aku berarti mereka udah mesen pakai si chatbot ini nih. Jadi bukan cuma nanya doang, atau kayak cuma sekedar, mesen doang gitu, mesen doang atau cuma sekedar, ya udah coba pakai chatbot aja tapi nggak mesen apa-apa dari kita gitu. Nah, kalau referral itu, mereka udah ngerekomendasiin chatbot ini ke orang lain gitu atau mereka bagi di medsos or something. Ini sama tadi untuk tahapan chatbot-nya dan, lagi-lagi kita itu nggak bisa ngukur, apa namanya, si matriks growth hacking-nya karena chatbot-nya ini belum bisa luncurkan gitu. Terakhir kali itu kita cuma, untuk sebelum pakai chatbot itu kita pakai poster dan, dari poster itu kita nyebar sekitar 100 dan sejauh ini belum ada, yang apa namanya, ngekontak kita lagi kayak gitu. Jadi kurang lebih contohnya kalau misalnya pakai chatbot kayak gini dan untuk, ngukurnya itu nanti kalian bisa lihat kira-kira yang udah ngeklik linknya berapa, terus yang udah nyampe chatbot-nya berapa, terus yang udah ini lagi berapa gitu, dan itu nanti bisa, dibandingin gitu atau jadi data untuk menyusun strategi, selanjutnya gitu. Oh ya, aku baru ingat, sama mungkin kalau menurut aku di bagian yang, pakai Blue Ice Framework itu, nah itu kan tadi tujuannya itu mau bikin channel untuk bikin channel apa nentuin channel yang tepat gitu ya. Nah, perbedaannya mungkin kalau misalkan sama metrik growth hacking itu, kalau growth hacking itu kan sebenarnya untuk, eee, lebih ke pertumbuhan pelanggannya gitu. Sedangkan kalau misalkan, Blue Edge Framework itu kan untuk nentuin channel yang tepat gitu ya. Nah, mungkin kalau kesalahan dari tim aku itu adalah, saat Blue Edge Framework ini jadi dan ternyata chatbot kita itu nggak bisa kita luncurin kan dan otomatis kita akhirnya mau nggak mau sebenarnya seharusnya kita harus pakai channel yang lain gitu. Nah, itu harusnya kita udah ganti dan setelah itu baru kita ukur gitu pakai metode growth hacking gitu dari, penggunaan si chatbot-nya ini. Jadi kalau misalkan emang dari awal kita udah salah atau ternyata channel yang kita pilih nggak cocok, kita bakal susah juga nih buat mengukurnya pakai matriks si growth hacking ini. Mohon catat supaya kalian nggak ngulangin kesalahan yang sama. Oke lanjut, yang kelima itu tentang aku bakal bahas di aspek kali ini tuh matriks behavior design. Jadi apa sih matriks behavior design itu? Di sini. Jadi behavior design itu sebenarnya tujuannya untuk gimana caranya kita menangani perilaku pelanggan gitu. Gimana kalau, behavior design itu, ini tuh kebagi jadi beberapa warna gitu, atau beberapa perilaku. Di mana kalau perilaku yang hijau itu dia melakukan perilaku baru, jadi user itu pertama kali nyoba, untuk yang biru itu mereka udah mungkin udah, apa namanya, perilaku yang mereka udah pernah coba sebelumnya atau udah pernah mereka lakuin. Terus kalau purple itu mereka ningkatin kebiasaan atau perilaku mereka gitu. Terus kalau grey itu yang mengurangi dan black itu yang stop, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu dan ini kebagi juga ke bawah, matriksnya itu yang ke bawah itu ada dot, di mana dot itu cuma dilakuin sekali doang. Dan kalau span itu dilakuinnya ada durasinya dan, kurang lebih mungkin dalam jangka waktu 40 hari dan untuk pet behavior itu udah, perubahan yang permanen gitu. Jadi udah pokoknya udah ya udah jadi kayak gitu. Nah, cara bacanya itu mungkin kayak ini misalkan green dot. Jadi mereka baru pertama kali, nyoba gitu atau kayak yang baru pertama kali yang mereka belum pernah dan itu mereka baru lakuinnya sekali. Kalau green span mungkin mereka ngelakuin perilaku baru tapi, masih bertahap gitu. Jadi mereka masih, ada jangka waktunya gitu dan jadi kalau misalkan green path itu berarti mereka ngelakuin behavior baru dan udah, maksudnya itu bakal selalu berlanjut kayak gitu ya. Nah, pentingnya apa? Yang pertama ada pemahaman perilaku pengguna.
di mana pemahaman perilaku pengguna ini jadi kan kayak tadi kan, contohnya gitu kan, kita ada yang contohnya kayak yang tadi aku jelasin itu kan ada, eee, kita bahas tentang kayak perilaku baru, perilaku yang udah pernah diituin. Nah, kalau misalkan ini tuh kita bisa lihat gitu, kayak, oh sebelumnya mungkin, ternyata pengguna masih banyak nih yang belum pernah nyoba gitu. Atau enggak kayak, ya udah pengguna kayaknya udah pernah nyoba ini tapi baru beberapa kali gitu, belum ada yang mungkin, bener-bener udah biasa gitu sama produk kita gitu. Kayak jadi tuh kita bisa lebih lebih paham gitu kira-kira, perilakunya itu gimana, udah sampai di tahap mana gitu dan kita mau ngubah itu jadi ke tahap apa gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya, guys. Nah, yang kedua itu peningkatan keterlibatan user gitu, karena mereka juga bakal, nyoba kan maksudnya dari kita, jadi otomatis, mereka tuh bakal mungkin lebih terlibat sama, produknya kita gitu. Yang ketiga, optimasi pengalaman pengguna. Jadi, ini menurut aku fokusnya kayak gimana ya, jadi kalau misalkan tadi, mmm, behavior design apa, Blue Ice Framework itu kan nyari channel, terus matrix growth hacking itu untuk mengukur pertumbuhan pelanggan. Nah, kalau misalkan yang ini itu, mereka tuh lebih ke kayak kira-kira pengalaman pengguna ini sebelumnya gimana? Apakah, pengalamannya itu ternyata, dari pengalaman itu tuh ada pengaruh nggak sama produk yang kita dan setelah, make produknya itu produk kita itu pengalaman apa yang mereka rasain dan dari pengalaman mereka itu apa yang bisa kita, apa namanya, ambil gitu. Jadi, apa yang bisa entah mungkin kita jadiin strategi atau jadiin perbaikan gitu. Jadi, fokusnya lebih ke pengalaman penggunanya. Terus yang keempat itu peningkatan retensi dan loyalitas pengguna. Karena, kenapa ini berkaitan sama retensi, karena, mmm, kayak tadi di bagian sini itu kan ada yang dot, apalagi tadi spend sama pet, di mana itu kan dari mungkin behavior yang baru, terus, ada durasinya, terus sampai jadi yang permanen. Nah, itu jadinya kita bisa, mungkin setelah, apa namanya, kita tuh bisa bikin mereka itu kayak kita bisa bikin strategi buat mereka gimana caranya biar mereka tuh sampai ke tahap yang mereka tuh bakal selalu pakai, produknya kita, kayak terus yang kelima itu penentuan strategi, of course, karena, di sini kayak tadi itu kan udah ada matriksnya ya, jadi kayak kita mau nentuin strategi, kita bisa nentuin kayak gimana caranya tujuannya kayak gimana, terus strateginya juga, apa gitu kalau misalkan kita pakai si behavior design ini gitu. Yang keenam, efisiensi dan sumber daya, di mana ya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan, eee, kita nyoba dulu gitu MVP-nya kita gitu. Setelah kita coba, kan mungkin ini nyobanya dari sisi mungkin lebih ke kayak, berarti mungkin kayak psikologi dan pengalaman pengguna gitu kan, perilaku gitu. Nah, jadi mungkin ini pendekatan yang beda gitu sama yang 2 sebelumnya gitu. Dan otomatis mungkin ini bisa jadi faktor yang, apa namanya, sangat dipertimbangkan gitu kan. Kalau misalkan kita langsung nguncurin produknya duluan tanpa kita coba dulu, dan tanpa kita tahu kayak kira-kira, produknya kita ini cocok atau enggak sih sama perilaku penggunanya, sama pengalamannya mereka gitu. Dan itu mungkin bakal kalau misalkan kita rugi setelah kita launch kan itu bakal lebih besar lagi gitu, dan itu juga lebih, apa ya, lebih hemat sumber daya gitu Kak, karena kita nggak perlu langsung, bikin aplikasinya secara totalitas dan hasilnya kalau misalkan, hasilnya buruk juga itu maksudnya jadinya sayang banget kan, itu. Gimana caranya ngelakuin validasi MVP pakai metrik behavior? Nah, ini juga sama, cuma kalau misalkan di behavior design ini, contoh, ini kan pakai chatbot ya. Nah, contoh misalkan kita tentuin dulu nih, green behavior yang mau kita ini dari mereka tuh apa sih? Contoh untuk tentang produknya kita nih yang pakai chatbot ini gitu. Nah, contoh yang green dot gitu, ini kan do new behavior one time.
jadi ngelakuin behavior baru tapi baru sekali gitu. Nah itu kita bisa misalkan contohnya kita bikin kayak, mmm, pakai chatbot sekali gitu. Nah itu terus nanti setelahnya, pakai chatbot buat mesen selama seminggu 2 kali. Nah mungkin yang petnya bisa kayak, pakai chatbot untuk mesen jasa titip setiap ada barang yang mau diambil. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi kita bisa, apa namanya, kotak-kotakin gitu. Nah, itu tuh nanti kita bisa, lihat nih kayak si mereka tuh mau sampai mana misalkan sampai sini dan gimana caranya kita mau bikin mungkin sampai di sini, gitu. Sama yang blue, purple, grey juga kayak gitu. Kalau misalkan yang decrease behavior contohnya ya mungkin kalau pakai chatbot, bisa kayak kita ngurangin, yang decrease behavior one time misalkan kayak dia ini sering banget nih cuma nanya-nanya doang di chatbot tapi nggak pernah pesan. Nah, mungkin itu hal yang mau dikurangin, tapi baru maksudnya untuk 1 kali doang gitu. Atau enggak misal kayak ya udah ternyata dia cuma, dia mesen tapi orderannya belum selesai gitu. Jadi kayak cuma di tengah-tengah itu jadi mungkin jadi perilaku jadi kita bisa ngontak-kontaknya kita mau customer itu perilaku yang kayak apa, kita mau bikin mereka kayak gimana gitu. Terus kira-kira dari sini tuh apa, perilaku dari customer yang mau kita hentikan kayak gitu. Analisisnya pakai itu. Oke, karena seperti yang sebelumnya juga kita nggak bisa luncurin, jadi kita belum bisa nyoba. Tapi kalau dari sisi, eee, psikologi gitu ya, mungkin apa namanya, dari sisi perilaku gitu-gitu, kita usahain banget untuk bikin mungkin yang, cara apa namanya, bicara ininya lebih kayak, gimana ya, mungkin ramah gitu. Jadi orang juga pakai chatbot-nya juga nyaman gitu. Mungkin kalau dari sisi ini kita bikin chatbot-nya kayak gitu ya. Jadi kita ada kayak, apa namanya, kayak kita pakai kata-kata yang emang mungkin enak dibaca gitu dan terus juga, mudah gitu, nggak terlalu panjang kata-katanya atau seperti apa. Jadi kayak gitu kalau mungkin untuk dari sisi, behavior design pas kita bikin chatbot-nya ini. Oke, thank you buat, yang udah nonton video aku hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang, aku minta maaf banget. Terus juga kalau misalkan kalian punya masukan or anything tentang video aku kali ini ya, kayak dari tadi itu kan aku ngejelasin materi, kalau misalkan ternyata kalian punya pandangan lain, feel free banget untuk komen gitu, jangan lupa like. Oke, thank you.